Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pasal berikutnya yang akan kita bahas adalah hukukuz zaujaini, hak-hak suami istri. Pada pasal yang pertama dari hak suami istri, kita akan terangkan tentang hakuz zaujah ala zaujiha, hak seorang istri atas suami mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hak atas hambanya. Sebagaimana Nabi bertanya kepada salah seorang sahabat, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibadi?" Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Tahukah engkau apa yang menjadi hak seorang hamba? Apa yang menjadi hak Allah tabaraka wa taala kepada hambanya? Ia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang jawabannya. Maka Nabi SAW menyebutkan, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya haknya Allah atas sekalian hambanya agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan jangan mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Wa haqqul ibadi 'alallahi, sedangkan hak hamba kepada Allah tabaraka wa taala alla yu'adzaba man la yusyrik bihi syai'a, agar ia tidak disiksa oleh Allah selama dia tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Jika hamba memiliki hak atas Allah taala, tentu hamba terhadap hamba juga memiliki hak. Dan telah diterangkan dalam Islam secara keseluruhannya. Nabi kita menyebutkan an-nisa'u saqa'iqur rijali, wanita itu belahan dari seorang lelaki. Maknanya, jika laki-laki memiliki hak atas mereka, maka wanita juga memiliki hak atas para lelaki. Sehingga ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, lalu para ulama menyebutkan dengan mengumpulkan berbagai macam dalil perkara-perkara yang menjadi haknya seorang istri atas suami-suami mereka. Awalan, yang pertama, ayyurabbiha wa yu'allimaha dinal Islam, agar mereka para suami mendidik, mengajarkan kepada istri agama Islam. Karena inilah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Ini merupakan hak yang paling asasi, paling mendasar dan paling dibutuhkan oleh seorang wanita. Wa daliluhu qaulullah tabaraka wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalil yang mendasarinya adalah firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka.
yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan, padanya ada malaikat yang bengis lagi kejam, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan mereka menunaikan. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, para sahabat Nabi di antaranya Ali ibn Abi Thalib menafsirkan ayat ini dengan berkata, allimu ahlakumul khaira wa addibuhu. Wa fi riwayah allimu ahlakumul qur'ana wa addibuhu. Ajarkanlah istrimu tentang kebaikan. Di dalam riwayat yang lainnya, ayat ini maksudnya jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yaitu ajarkan istri-istrimu tentang Al-Quran dan etika yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu agama. Kesalahan besar pada hari ini ketika seorang lelaki membiarkan istri-istri mereka tidak mengenal agama Islam, sedangkan mereka diperintahkan oleh Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi karena 4 buah perkara, li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fatfar bidatid din taribat yadak. Wanita dinikahi karena 4 perkara, karena kecantikannya, karena harta yang ada padanya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Kata Nabi dengan kalimat perintah, pilih oleh kalian wanita yang mengerti tentang agama. Berarti maknanya kalau mereka tidak paham agama, wajib diajari istri-istri mereka itu tentang ilmu agama. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibn Umar dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, juga terdapat dalam riwayat Imam Muslim, ketahuilah setiap kalian pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kalian pimpin. Yang pertama kali ditanya oleh Allah Ta'ala ketika manusia masuk ke dalam kuburnya bukan banyaknya hartanya. Fa'atahu malakani wa yas'ala man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Ketika jenazah telah dimakamkan dalam kuburnya, datang kepadanya 2 malaikat lalu bertanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini pertanyaan tentang ad-din, pertanyaan tentang masalah ilmu agama. Dia tidak ditanya tentang berapa jumlah hartamu, siapa nama suamimu, tidak. Dia ditanya tentang agamanya. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala kelak akan menanyakan kepada setiap pemimpin-pemimpin, termasuk kepala rumah tangga, tentang apa yang selama hidupnya dia pimpin. Hafidha dzalika am dhayya, apa dia menjaga apa yang ia pimpin itu atau ia meremehkannya. Hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi, sehingga seorang suami akan ditanyai tentang bagaimana dia mendidik istrinya itu. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimani Allah, dan ini kenyataan. Rusaknya sebuah rumah tangga itu pangkal utamanya adalah karena ketidakfahaman mereka tentang agama. Istri mereka tidak mengenal agama, sehingga dia tidak tahu apa yang menjadi hak Allah, kemudian hak Rasulnya, kemudian hak agamanya, kemudian hak suaminya, kemudian hak mertuanya, orang tuanya, anak-anak, dan semuanya, karena tidak mengenal agama. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan mencintai dan menjadikan manusia cinta kepada orang yang dicintainya itu ketika orang itu mengerti agama. Tidakkah kita mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan mengatakan bahwa ia mencintainya. Jibril pun akan berkata kepada seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai hamba ini. Maka penduduk langit pun mencintai hamba itu.
Karena Allah mencintainya. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala? Disebabkan orang ini mengerti tentang agama. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah taala pada dirinya ada kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Saya yakin bapak-bapak semuanya dan ibunda sekalian pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, "Innad dunya mata." Wa fi riwayah, "Innamad dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atus salihah." Sesungguhnya kehidupan dunia itu cuma hiasan saja. Sebaik-baik hiasan dunia bagi seorang lelaki, wanita yang salehah. Mungkinkah kesolehahan itu digapai tanpa pengetahuan agama? Jawabannya tidak mungkin. Wanita menjadi salehah kalau dia tahu agama, kalau dia mengamalkan ilmu agama. Inilah Al-Hasan berkata, ada Ubaidullah ibnu Ziyad Ma'qal ibnu Yasar al-Muzani fi maradil ladhi mata fihi. Suatu hari Al-Hasan mengatakan, Ubaidullah bin Ziyad, dia pernah menjenguk seorang lelaki yang bernama Ma'qal bin Yasar al-Mazini di saat dalam kondisi sakit, di mana sakitnya ini nanti akan membawa kepada kematian pada dirinya. Inni muhaddisuka hadisan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba Ma'qal berkata, yang dikunjungi ini mengatakan, sesungguhnya aku akan berkata kepada engkau suatu perkara yang aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal ini. Lau alimtu anna li hayatan ma haddastuka inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, seandainya aku tahu bahwa aku masih hidup panjang, aku tidak akan ceritakan hal ini lagi. Maksudnya, saya takut kalau seandainya saya memiliki sebuah ilmu, lalu ilmu itu belum kusampaikan kepada orang lain, nanti kalau aku mati Allah akan menanyakan perkara itu kepada diriku. Kata Ma'qal, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi." Tidak satu orang pun yang telah Allah berikan kepadanya amanah kepemimpinan, kemudian dia meninggal dunia di hari di mana dia mati dalam keadaan dia menipu yang dipimpin olehnya. Yang dimaksud yang menipu di sini tidak mengajari apa yang dipimpinnya itu perkara paling asasi dalam dirinya, itu agama Allah Ta'ala. Illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah akan mengharamkan orang itu masuk surga. Kata Nabi, illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah akan mengharamkan kepada lelaki itu untuk masuk surga. Bahkan dalam lafaz riwayat Imam Bukhari kalimatnya menyebutkan, ma min abdin yastar'illahu ra'iyatan falam yakhudha binushi lam yajid ra'ihatal jannah. Tidak seorang hamba pun yang dia diberikan kepemimpinan oleh Allah lalu dia tidak menjaga amanah itu dengan menasihati orang yang dipimpinnya itu, menasihati tentu dengan ilmu, maka lelaki itu tidak akan mencium baunya surganya Allah Ta'ala. Berarti bapak, kesalahan besar kalau suami cuma memberi uang, kendaraan, rumah mewah, pakaian yang indah, tempat tinggal yang asri. Itu sesuatu yang bagian pendukung saja dari perkara-perkara yang paling penting. Maka yang paling penting adalah ilmu agama. Coba lihat berapa banyak orang yang jasadnya indah, cantik maksud saya, kehidupannya banyak harta, tapi hatinya mati. Ketika dia memiliki berbagai macam kenikmatan dunia, itu enggak berfaedah bagi dirinya. Membangkang kepada suami, bahkan dia meninggalkan haknya Allah Taala. Kesalahan siapa? Kesalahan suami, karena tidak mengajarkan kepada mereka itu ilmu agama. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman
ayyudayya mayyakutu. Cukup seorang lelaki itu dikatakan pelaku dosa, dipenuhi dengan dosa ketika dia meremehkan, menelantarkan orang yang ada di bawah tanggungannya. Apa yang lebih besar dari penelantaran daripada orang yang tidak mengajarkan agama, Bapak? Kalau lelaki berkata, saya sendiri butuh belajar, Ustaz, maka harus mendatangkan seseorang atau diajak istrinya itu belajar kepada seseorang. Islam mengharamkan pelaku rumah tangga bodoh dengan urusan agama, karena perkara rumah tangga itu tidak mungkin lepas dari urusan agama. Sebut saja masalah kumpul, jima, itu mungkin nggak diatur agama. Diatur bagaimana mengumpuli istri, ada ilmunya, ada tuntunannya. Sebut yang lainnya yaitu masalah mandi. Bagaimana cara mandi janabat juga diterangkan dengan agama. Bagaimana bersikap kepada suami, kepada anak, semua diatur oleh agama. Tidak mungkin sebuah rumah tangga lepas dari urusan-urusan agama. Tidak mungkin, Bapak. Yang terjadi ketika sebuah rumah tangga istrinya tidak difahamkan tentang ilmu agama, pasti binasa. Seandainya mereka tidak bercerai, hati mereka tidak merasakan ketenangan. Mungkin satu rumah, tapi tidak ada kenikmatan dalam rumah tangga. Sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah menyebutkan, idza amsakallahu ta'ala 'alal 'abdi an dinil islami fawajada hayatahu jafah. Kalau manusia ditahan oleh Allah ilmu agama dari diri mereka, maksudnya jika manusia itu dibiarkan oleh Allah bodoh tentang agama, dia akan menjumpai hidupnya itu terasa kering, nggak nikmat, nggak tahu tujuannya apa, nggak ngerti kemana arah pembicaraan mereka, nggak paham. Dan berbeda, Bapak, orang-orang yang mengerti ilmu agama, wanita-wanita yang mengerti ilmu agama, Anda lihat akhlaknya akan berbeda. Dari tutur katanya akan tampak berbeda. Dari segi menjaga kehormatan suaminya akan tampak berbeda. Poin yang pertama ini kita tutup dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Beliau berkata, salasun, 3 golongan, la yadkhulunal jannata, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, wa la yandurullahu ilaihim, bahkan Allah tidak akan mau memandang mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Al-aqu walidahi, pertama orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal, kedua wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai perilakunya laki-laki. Ini umum, potongan rambutnya, cara berjalannya, cara ngomongnya, pekerjaannya, pokoknya menyerupai laki-laki. Yang ketiga ini wadayyuth, lelaki yang membiarkan keluarganya tidak mengerti ilmu agama, namanya dayyuth. Membiarkan keluarga mereka melakukan kedurhakaan kepada Allah Ta'ala, namanya dayyuth. Hati-hati, Bapak, karena setiap istri kelak di yaumil qiyamah, bahkan anak-anak, sebagian mereka mungkin akan menghujat suaminya. Setiap istri akan menyelamatkan diri mereka, bahkan mungkin mereka akan menghujat suami mereka dikarenakan tidak mengajarkan kepada mereka ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini hak yang pertama. Hak istri yang kedua, yakni ayyan sahaha, ayyan sahuha, ayudzakiruha idza akhta'at, menegur, mengingatkan bila seorang suami menjumpai istrinya itu keliru. Gak boleh didiamkan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menceritakan, zawajan nabiyyu alaihi salatu wasallam annaha, saya bacakan terjemahnya saya supaya waktunya singkat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya ia pernah membeli sebuah bantal. Bantalnya itu ada gambar makhluk hidupnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, beliau berdiri di depan pintu dan tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk hidupnya itu.
Aku tahu ada rasa yang tidak senang pada wajah Nabi. Maksudnya beliau mengenali ketidaksukaan Nabi itu dari raut wajahnya beliau. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Apa salahku? Aisyah nggak tahu tentang kesalahannya. Rasulullah SAW berkata, untuk apa bantal yang ada gambarnya ini? Saya katakan, aku membelinya untukmu agar engkau dapat duduk di atas bantal, bersandar kepada bantal itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pemilik gambar-gambar ini akan diadab pada hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah engkau ciptakan. Beliau juga bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar tidak akan dimasuki oleh malaikat. Ini Nabi menasihati. Coba sekarang Bapak Saudara kaum muslimin, berapa banyak kita menjumpai kepala rumah tangga membiarkan istri-istri mereka memasukkan sesuatu mungkin dalam jangka pendek tidak berpengaruh, tapi mempengaruhi jangka panjang. Misal para istri membeli majalah-majalah yang ada gambar-gambar wanita yang gak menutup aurat. Kita katakan, apakah istri kita saja yang membaca? Kan tidak. Setidak-tidaknya anak kita akan ikut membaca. Kalau bukan anak kita, siapa Bapak? Kita sebagai laki-laki. Nggak mungkin ada buku di atas meja kemudian kita cuma diam saja. Pasti minimal kita ngeliat, oh ada gambar si fulana nggak pakai jilbab, belum lagi pakaian mode begini dan begitu. Lama-lama kita tertarik, mulai kita membandingkan, coba kamu seperti yang digambar ini. Akhirnya tidak cinta lagi dengan istrinya, mencari wanita. Kerusakannya banyak. Tanpa menegur istri kita, istriku, gambar-gambar seperti ini berbahaya. Ini dalilnya, ini hadisnya. Mengapa demikian saudaraku kaum muslimin rahimani? Karena wanita itu suka dengan perkara yang bengkok. Kan Nabi mengatakan wanita diciptakan dari tulang yang paling bengkok. Maksudnya wanita-wanita itu pada asalnya dia suka dengan sesuatu yang menyimpang, kecuali diingatkan dengan cara yang baik. Kita mungkin menjumpai para istri atau para wanita kadang melakukan sesuatu yang sangat amat melampaui batas. Misal seorang wanita koleksi sepatu lebih daripada 3 misalnya, 1 lemari sepatu semuanya. Kira-kira Bapak, menurut Islam apakah ini boleh ataukah tidak? Setidak-tidaknya itu hukumnya makruh. Bagaimana mungkin sepatu yang dipakai paling banter seminggu cuma 7 kan gitu ya Pak ya? Sebulan paling banter 30. Lalu ada orang punya sepatu 100 pasang. Ini kan berlebih-lebihan, membuang-buang harta. Laki-laki harus menegurnya, menasihatinya. Ingat, sepatumu ditanya oleh Allah, hartamu ditanya oleh Allah, kemana kamu gunakan sepatu ini, dan sebagainya dan sebagainya. Nasihat. Contoh yang lainnya, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu bikizamin li ala sawatil li fiha sama tamasil. Suatu ketika Nabi pulang dari sebuah perjalanan, dan di saat beliau mendatangi rumahku, aku telah menutup salah satu lubang angin di rumahku itu dengan kain yang ada gambarnya. Maka falamma ra'ahu, ketika Nabi melihat gambar pada kain itu, Nabi berkata, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alladina yudahuna bi khalqillahi. Manusia yang paling berat siksanya di yaumil qiyamah adalah mereka yang meniru-niru ciptaannya Allah Ta'ala. Lalu Aisyah berkata, fajalnau wisadatan aw wisadataini. Akhirnya kain itu kuturunkan, kujadikan untuk alas Nabi untuk duduk supaya gambarnya tidak kelihatan. Nah, ini juga bentuk nasihat. Makanya Bapak Saudara kaum muslimin, laki-laki harus nasihat. Istri malas sholat, dinasihati. Nggak boleh dibiarkan, itu hak mereka. Kewajiban suami untuk mengarahkan mereka. Kan Allah berkata dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu penegak hukum Allah atas para wanita. Pemimpin, istrinya tidak mau menutup aurat, ditegur, dinasihati, disampaikan ayat, disampaikan hadis.
Sampaikan saja, masalah nanti dia melakukan atau tidak serahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi harus dinasihati, itu hak mereka. Kadang wanita suka mengundur-undur waktu sholat, dinasihati Bapak. Karena wanita itu memiliki masa yang tidak dimiliki oleh lelaki, yaitu masa haid. Kadang wanita di awal sholat dia belum haid, ditunda, ketika mau sholat datang haid, berdosa dia karena dia telah melalaikan sholat. Allah mengatakan wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang sholat itu, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya dia lalai. Kata Ibnu Abbas, mengundur-undur waktunya. Tidak sholat duhur kecuali hampir asar, enggak sholat asar kecuali hampir maghrib, tidak sholat maghrib kecuali hampir isya, tidak sholat isya kecuali sudah lewat tengah malam, dan tidak sholat subuh kecuali matahari telah terbit. Ini meremehkan sholat. Karena kita ingat Bapak, penghuni neraka itu paling banyak perempuan. Kalau kita nggak menasihati perempuan, naudzubillah min dzalik, anak kita yang wanita, istri kita, naudzubillah, dekat dengan api neraka. Minoritas penghuni surga itu perempuan. Aqallu ahlil jannati an-niswa, atau kama qala alaihi wasallam. Nabi mengatakan minoritas penduduk surga itu perempuan. Berarti mayoritasnya laki-laki. Mayoritasnya penghuni neraka itulah perempuan. Minoritas di surga, mayoritas di neraka. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qumtu ala babil jannah." Aku berdiri di hadapan pintu surga. Fakana ammatun man dakhalahal masakin wa ashabul jaddi mahbusuna ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar wa qumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalan nisa. Aku berdiri di hadapan pintu surga dan kebanyakannya orang yang masuk surga itu orang-orang miskin yang di dunianya enggak merasakan kelezatan makanan dengan sempurna, keindahan pakaian dengan sempurna, kenikmatan tempat tidur yang menyenyakkan tidurnya, tapi mereka beriman kepada Allah. Mereka adalah paling banyak menghuni surga. Ini seolah-olah mengingatkan memang mayoritas umatnya Rasulullah itu kebanyakannya apa? Miskin. Jadi ini hiburan bagi orang miskin agar mereka tidak bersedih. Tapi bukan berarti orang kaya enggak masuk surga, bukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, sedangkan adapun orang-orang yang memiliki harta yang banyak, masuk surganya tertunda karena lamanya hisabnya, perhitungannya. Padahal Allah itu sari'ul hisab, maha cepat hisabnya itu. Kalau orang miskin apa yang mau dihisab Bapak? Dapat uang pagi, malam habis buat makan. Cari lagi pagi, malam lagi habis buat makan. Dia kumpulkan sebulan, di bulan yang pertama habis untuk membiayai anak-anak mereka. Selesai. Kalau orang yang kaya, belum yang ditabungkan, belum yang dihutangkan, belum segala macam lah. Semua itu dihisab oleh Allah Taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan penghuni neraka diperintahkan masuk ke dalam neraka dan aku berdiri dalam pintu neraka, aku melihat kebanyakannya, umumnya penghuni neraka itu perempuan-perempuan, para wanita-wanita. Tahukah kita Bapak wanita yang bagaimana? Salah satunya kata Nabi, yakfurnal asir. Yakfurnal asir, wanita yang durhaka kepada siapa? Suaminya. Apa yang dimaksud durhaka kepada suami itu menentang suami? Bukan hanya itu. Para ulama menjelaskan tidak bisa berbuat baik kepada orang tua suaminya, itu termasuk durhaka. Kalau kita tidak menasihati mereka, tidak mengajarkan kepada mereka kelemah lembutan dan kebaikan, yang terjadi semakin banyak saja penghuni neraka itu. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, hak seorang wanita itu atas lelaki-lelaki, yakni mengajak dan memotivasi mereka untuk ibadah. Jadilah laki-laki yang memotivasi seorang itu untuk ibadah, Pak. Nabi kita mengatakan kepada para wanita, ayatuhan nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah kalian. Innamas shadaqatu tudfi'un nar, karena sedekah itu akan memadamkan api neraka. Aku melihat kalian paling banyak menghuni neraka.
maka para wanita bersedekah. Ini salah satu ibadah yang paling penting bagi wanita. Ajari istri-istri kita untuk sedekah, jangan malah disempitkan jalan untuk bersedekahnya. Kadang para lelaki tidak adil. Mereka memiliki harta, mereka punya uang, mereka punya kekayaan, mereka bersedekah semau mereka. Tapi istri-istri mereka kan orang yang membutuhkan pemberian dari suami mereka, tapi mereka juga ingin masuk surga. Kalau mereka tidak diberi oleh suami mereka harta, bagaimana mereka mau sedekah? Bahkan kadang-kadang seorang lelaki melarang istri mereka itu bersedekah kepada kerabatnya. Seharusnya tidak demikian. Ajari istri kita sedekah. Istriku, sudahkah engkau bersedekah kepada ibumu hari ini, kepada keluargamu hari ini, fakir miskin yang kamu jumpai hari ini? Supaya wanita itu tahu tujuan hidupnya itu beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kadang-kadang lelaki bertanya, berapa yang kamu berikan kepada ibumu? Lalu dia berkata, terlalu banyak, kita kebutuhannya masih banyak. Enggak boleh. Harusnya kita katakan, berapa Umi? 1 juta, ini saya tambahi supaya engkau bisa masuk surga. Mudah-mudahan dengan sedekahmu ini engkau masuk surga. Demikian. Termasuk di dalamnya Bapak salat malam. Inilah Nabi SAW ketika beliau mengatakan dengan kalimat yang sangat indah, rahimahullahu rajulan istayqadha minal laili liyusalliya wa ayqadha imra'atahu fa in abad yandaha fi wajhil ma atau kama qala alaihi salatu wasalam. Mudah-mudahan Allah merahmati seorang lelaki yang di tengah malam dia bangun untuk salat, lalu ia bangunkan istrinya, bangun. Kalau istrinya enggak mau bangun, dia ambil air, diperciki wajahnya, bangun salat. Lihat, lelaki yang baik itu yang begitu, Pak. Bukan lelaki yang baik itu yang bertanya, apa kebutuhanmu? Baju, mobil, rumah, bukan. Itu bukan lelaki yang baik. Kalau lelaki itu seperti ini kepada istri-istri mereka, berarti mereka mematikan hati istrinya. Mengapa? Karena wanita itu dekat dengan dunia. Coba Bapak perhatikan. Isi dunia ini kalau disandingkan dengan wanita pas, cocok. Karena memang wanita itu dekat dengan dunia. Makanya Imam Al-Utsaimin itu menyebutkan, wa innamal mar'atu minad dunya idza wusidatud dunya ilaiha muwafaqah. Kalau sesungguhnya wanita itu bagian dari kehidupan dunia. Kalau dunia disandingkan dengan wanita, cocok, enggak akan berbeda. Bapak beli emas, sandingkan sama wanita, cocok, pas. Bapak beli rumah, sandingkan dengan wanita, cocok, pas. Nah kalau wanita dibiarkan seperti ini, dia akan mencari dunia terus. Nah kalau itu sudah dicari oleh seorang wanita, tunggu saja kebinasaan seorang suami. Dia nggak akan bisa berbuat apa-apa kepada wanita-wanita mereka. Tapi yang pantas baginya dimotivasi untuk ibadah. Ini ada rumah kita ini perlu mendapatkan barokah dari Allah. Ajak teman-temannya Umi untuk ngaji, bikin pengajian di rumah. Begitu. Jadi rumah itu bukan hanya mana yang kurang nih, hiasannya apa? Oh, sofanya ganti yang baru. Oh, lukisannya diganti yang indah. Enggak, bukan begitu. Rumah sudah ada, ayo ajak manusia untuk belajar di rumah kita. Mobil ada, oh bawa untuk ke masjid, ke majelis ilmu, ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Taala. Motivasi untuk ibadah. Aisyah saja dimotivasi oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, la tahkiranna wa in kanat bisikit tamrah, la tahkiranna syai'in wa in kanat bisikit tamrah. Wahai Aisyah, jangan remehkan satu perkara sedekah, walaupun sikit tamrah itu maksudnya kalau ada kurma satu digigit separuhnya dikasih orang. Ada orang yang masuk surga Bapak hanya karena sebab apa? Separuh kurma. Nabi memotivasi Aisyah, sedekah. Padahal kita tahu berapa sih yang dimakan oleh istrinya Nabi. Dalam satu riwayat Aisyah itu menyimpan 3 butir kurma, Pak. Datang seorang wanita minta-minta, diberikan oleh Aisyah 2 kurma. 1 kurma oleh wanita itu diberikan kepada anaknya, dipotong 2, yang 1 disimpan, ibunya nggak makan. Aisyah merasa iba, 1 lagi diberikan kepadanya, supaya nanti yang 1 itu dibelah lagi untuk 2 anaknya, yang 1 buat ibunya. Ketika Nabi datang, wahai Aisyah, ada makanan? Kata Nabi SAW, kata Aisyah,
ada wanita yang datang kepadaku meminta-minta diceritakan kepada Aisyah, diceritakan kepada Rasulullah Aisyah tentang apa yang beliau lakukan. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi hartamu wahai Aisyah. Bukan dikritik, kamu ini gimana sih? Kita ini kan miskin. Kenapa? Enggak, Nabi justru berkata semoga Allah memberkahimu wahai Aisyah, memberkahi pula hartamu. Jadi wanita ini semangat untuk beribadah kepada Allah Taala. Itu hak mereka. Yang keempat, dipergauli istri itu dengan cara yang baik. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19, pergaulilah mereka istri-istri kalian itu dengan cara yang baik. Kalau kamu merasa tidak menyukai mereka, ingat, bisa jadi engkau membenci sesuatu, ternyata Allah menjadikan pada sesuatu itu ada kebaikan yang banyak. Sering kita demikian, Bapak. Kita kurang mempergauli para istri itu dengan cara yang baik. Baik menurut Allah dan baik menurut Rasulullah SAW. Tutur kata misalnya. Kadang Bapak, lelaki tidak memperhatikan ini. Dia ingin istrinya lemah lembut, tapi dia sendiri kepada istrinya apa? Kasar. Dia ingin istrinya memotivasi dirinya, tapi dia mengkerdilkan hati istrinya. Enggak boleh. Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Paling sempurnanya keimanan orang yang beriman, mereka yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaikum. Lelaki terbaik di antara kalian yang paling berbuat baik kepada istri-istrinya. Berkata lemah lembut. Coba lihat Bapak dalam kitab sirah, dalam kitab hadis, Nabi enggak pernah membentak istrinya, pernah. Nabi enggak pernah dengan suara kasar mengatakan dengan membentak istrinya, tidak pernah. Apalagi menempeleng wajah istri, enggak pernah. Nabi mengatakan banci lelaki yang memukul istrinya dengan pada bagian apa? Wajah. Enggak boleh. Nabi SAW kalau mau menasihati istri-istrinya mencari waktu yang tepat. Kadang Nabi diam, lalu keesokan harinya baru Nabi berbicara. Masya Allah, la quwwata illa billah. Bagaimana istri-istri mereka tidak jatuh cinta kepada Nabi ketika Nabi SAW menawarkan kepada mereka, wahai para istriku, apakah dunia dan isinya yang kalian inginkan? Aku minta kepada Allah, kalau itu yang kalian inginkan, niscaya kalian diberi oleh Allah. Atau kalian memilih Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba Aisyah berdiri berkata, Aisyah langsung berdiri dan berkata, Allah dan Rasulnya lebih kami pilih. Maka Bapak jumpai, apakah istri Nabi kaya raya? Enggak. Sepeninggal Nabi apakah mereka hidup mewah? Tidak. Mereka lebih memilih mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mendidik mereka dengan kelemah lembutan, dengan hidup bersahaja, dengan hidup qanaah, kesabaran. Contoh terbaik pada diri Nabi itu yang membuat istri Nabi jatuh cinta kepada beliau. Maka kita nggak menjumpai istri Nabi sepeninggal Nabi menikah lagi, nggak ada. Sebab dalam Islam Bapak, orang yang menikah lebih daripada satu, sebagian para ulama menyebutkan nanti dia akan dikumpulkan dengan suami yang paling terakhir dengannya. Yang paling terakhir itu menunjukkan yang paling dia cintai. Maka Anda jumpai istri Nabi tidak menikah lagi karena memang ingin dikumpulkan dengan siapa? Nabi SAW. Tentang kebaikan akhlaknya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata kita. Nah, makanya saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran besar bagi kita. Wanita diperlakukan dengan cara yang baik, diberi makan dengan cara yang baik, dinasihati dengan cara yang baik, tidak boleh dipermalukan. Dalam kitab Panduan Keluarga Sakinah oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dan dalam kitab yang lainnya juga yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi tentang rumah tangga Islami, romantika rumah tangga Islami, beliau menyebutkan bahwa terkadang kesalahan seorang suami itu memperlakukan istri dengan cara tidak baik, mengkritik di depan orang lain. Enggak baik. Istri salah dikritik di depan umum. Kamu enggak boleh. Nabi tidak begitu. Nabi kebalikannya. Nabi membawa Aisyah ke masjid, lalu membiarkan Aisyah meletakkan dagunya di pundaknya Nabi sambil memeluk Nabi dari belakang, melihat
seorang Habasyi yang bermain pedang, agar semua orang tahu bagaimana Aisyah mesra kepada siapa? Nabi mesra kepada Aisyah. Kalau Nabi mau marah, bukan di tempat-tempat yang umum. Di rumahnya Nabi memboikot, di rumahnya Nabi menasihati, begitu. Ini berbuat baik kepada istri. Yang terakhir, yang kelima pada kesempatan hari ini, ikhwafillah rahimanillah, di antara hak istri itu disendaguraui. Menjadilah seorang lelaki yang pandai bersendagurau dengan istri. Jangan jadi lelaki yang apa? Kaku begitu. Ada lelaki itu apa namanya? Masya Allah, senyum sama istrinya saja mahal. Katanya biar tampak berwibawa. Allahu Akbar. Enggak boleh ikhwafillah. Aisyah itu menceritakan, aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahidin yubadiruni wa ubadiruhu hatta yaqulu da'ili wa aqulu ana da'li. Aku pernah mandi bersama Nabi dalam satu bejana. Nabi mendahului aku mengambil air, aku mendahului Nabi. Tiba-tiba Nabi mengatakan, sudah buat aku. Aku juga berkata, sudah buat aku. Maksudnya dalam keadaan mandi saja Nabi dan Aisyah bersendagurau. Beliau bersendagurau, betapa lembutnya hati mereka ini. Nah, kadang-kadang kita tidak begitu, Bapak. Didekati oleh istri justru risih. Jalan di mana, keluar bersama istri, duluan. Masya Allah, istrinya disuruh apa? Duluan. Kalau enggak apa? Tunggu belakang. Apa? Suaminya duluan meninggalkan istrinya. Jarang kita menjumpai, kecuali yang dirahmati oleh Allah, seorang suami jalan dengan istrinya, dia peluk istrinya berjalan, dia gandeng tangannya. Kayaknya mahal banget begitu, Pak. Seperti hal yang aib, padahal ini sesuatu yang indah. Diajarkan bersendagurau dengan mereka. Sendaguronya Nabi itu, lihat Pak. Nabi pernah lomba lari dengan Aisyah. Nabi kalah. Lalu lomba lari yang berikutnya Nabi menang. Nabi berkata, ini balasan atas di masa yang lalu engkau mengalahkanku. Sebenarnya apa? Ketika itu Aisyah tubuhnya sudah mulai apa? Gemuk. Gimana Nabi mengkritik? Dengan cara diajak lomba lari. Coba Nabi mengatakan, ya ini kalau dipahami secara umum, kalau kita punya istri yang gemuk, bukan berkata kamu kok gembrot banget, bukan begitu. Tapi ayo kita lomba lari, ketika kalah, kan ini menyindir dengan cara yang apa? Bagus. Dan itu sendagurau yang baik. Nah, itu di antara hak seorang apa? Istri. Walhasil, sebagai penutup dari semua ini, aneh. Kadang lelaki bisa tertawa, terbahak-bahak, gara-gara di depan apa itu, Pak? Ini benda kayak begini nih. Di depan benda seperti ini bisa tertawa, di depan handphone bisa tertawa karena SMS-an atau apa namanya BBM-an gitu Pak ya. Bisa jadi yang diajak BBM itu perempuan, dia bisa ketawa, tapi sama istrinya nggak ada ketawanya. Ini bukan laki-laki yang sejati. Ini bukan lelaki yang baik bagi seorang wanita. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah nasihat bagi setiap kita bahwa istri kita punya hak atas kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang hak suami atas istri. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Sudah masuk waktu atau belum, Ikhwan? Kalau belum kita tanya jawab. Kalau sudah kita cukupkan sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Fadhal masykurah, silahkan. Barakallahu fiik. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saudara kaum muslimin. Insyaallah 2 menit lagi kita sudah masuk Isya. Sampai persiapan salat Isya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.